Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Sukoco SPD MM dari SMA Negeri 5 Kota Tegal. Pada kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang besaran dan satuan. Materi besaran dan satuan ini merupakan materi di kelas 10 pada semester ganjil. Oleh sebab itu, kepada seluruh peserta didik kelas 10 di mana kalian berada, mohon untuk menonton dan memperhatikan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kita mulai. Pada pembahasan besaran dan satuan kali ini yang akan kita bahas di sini adalah pengertian besaran dan satuan, besaran pokok dan satuan standar, besaran turunan, dimensi besaran, notasi ilmiah, besaran vektor dan besaran skalar, pengukuran, dan angka penting. Pada pertemuan yang pertama ini akan kita bahas yang pertama pengertian besaran dan satuan, yang kedua besaran pokok dan satuan standar, dan yang ketiga besaran turunan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu pengertian besaran dan satuan. Bahwa besaran adalah merupakan hasil dari pengukuran yang dinyatakan dengan nilai dan satuan. Artinya dalam pengukuran nanti kita akan memperoleh besaran, nilai, dan satuan. Contoh, kita mengukur panjang, diperoleh 10 meter. Nah, panjang itu merupakan besaran, 10 itu nilai, dan meter itu adalah satuan. Berdasarkan satuannya, besaran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, nanti besaran pokok dan besaran turunan kita akan bahas bersama. Kemudian berdasarkan arahnya, besaran juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dan besaran skalar ini pun nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian pengertian daripada satuan itu adalah suatu nilai pembanding di dalam pengukuran. Misalkan ada panjang 1 meter atau panjang 100 cm. Meter dan sentimeter itu sama-sama merupakan satuan daripada besaran panjang. Kemudian yang kedua adalah besaran pokok dan satuan standar. Dari pembagian besaran berdasarkan satuan tadi ada besaran pokok. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu untuk menurunkan satuan besaran yang lain. Nah, dalam satuan standar itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh kembali. Dan yang ketiga, dapat diterima secara internasional. Kita mengenal 7 besaran pokok dan satuannya. Saya kira kalian juga sudah pernah mengenal 7 besaran pokok waktu kalian di SMP. Yang pertama adalah panjang dengan satuan meter dan disingkat M. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Yang ketiga, waktu dengan satuan sekon, disingkat S. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, disingkat K besar.
kuat arus satuannya ampere disingkat A besar. Yang keenam, intensitas cahaya satuannya kandela disingkat CD. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat satuannya mol tetap disingkat mol. Biasanya panjang, massa, dan waktu ini sering kita gunakan. Nah, untuk suhu biasa kita gunakan dalam pembahasan masalah kalor, sedangkan kuat arus sering kita gunakan dalam pembahasan tentang kelistrikan. Intensitas cahaya sering kita gunakan dalam pembahasan materi cahaya, dan jumlah zat sering kita gunakan dalam pembahasan yang kaitannya dengan kimia, termodinamika, teori kinetik gas, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah besaran turunan. Jadi berdasarkan satuan tadi ada besaran yang dinamakan dengan besaran turunan. Pengertiannya adalah besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Jadi satuan dari besaran turunan ini dijabarkan melalui satuan-satuan dari besaran pokok yang terkait. Sebagai contoh, di sini ada luas sama dengan panjang kali lebar, sehingga satuannya adalah meter kuadrat. Karena pada dasarnya lebar itu juga sama dengan panjang. Berarti luas ini dijabarkan dari panjang dan panjang. Yang kedua, kecepatan. Dirumuskan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan ini pun juga merupakan besaran pokok panjang, sehingga satuannya meter per sekon. Yang ketiga, percepatan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu, sehingga satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keempat, gaya merupakan perkalian antara massa dengan percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatannya satuannya meter per sekon kuadrat, sehingga gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Baiklah, itu pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan untuk lebih memahami lagi, ini ada latihan soal atau cari yang pertama 10 besaran turunan. Yang kedua, turunkan dari besaran pokok apa saja dari 10 besaran turunan tadi. Dan yang ketiga, apa satuan dari besaran turunan tersebut. Oke, selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa selalu memakai masker saat keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.